Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tema 6 subtema 1 tentang satuan waktu. Tujuan pembelajaran dari mata pelajaran matematika ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat membandingkan waktu kegiatan. Yang kedua, siswa dapat menentukan waktu yang lebih lama berdasarkan bilangan jam, menit, detik, hari, bulan, dan minggu. Yang ketiga, siswa dapat memahami jumlah hari pada bulan-bulan dalam setahun. Yang keempat, siswa dapat berlatih menentukan jumlah hari dalam sebulan dengan metode tulang jari. Yang kelima, siswa dapat memahami durasi atau lama waktu kegiatan. Yang keenam, siswa dapat berlatih menentukan lama waktu kegiatan berdasarkan soal cerita. Anak-anak semuanya, apakah yang disebut dengan satuan waktu? Satuan waktu yaitu setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Satuan waktu digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode tertentu, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lain. Alat pengukur satuan waktu ada beberapa macam. Yang pertama adalah jam dinding, jam tangan, digital timer, kalender, stopwatch, dan jam pasir. Konversi satuan waktu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu satuan waktu dalam detik. Yang kedua, satuan waktu dalam hari. Yang ketiga, satuan waktu dalam minggu. Yang keempat, satuan waktu dalam bulan. Yang kelima, satuan waktu dalam tahun. Dan yang terakhir, jumlah hari dalam bulan. Anak-anak semuanya, ada satuan waktu dalam detik. Yang pertama yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik atau sama dengan 60 menit. Kemudian satu hari itu ada 86.400 detik atau setara dengan 24 jam. Kemudian dalam satu minggu itu ada 604.800 detik atau terhitung selama 7 hari. Contoh soal satuan waktu dalam detik. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh soal pertama adalah 3 jam sama dengan titik-titik menit. Cara menghitungnya adalah 3 dikalikan 60 menit, yaitu sama dengan 180 menit. Contoh soal kedua yaitu 240 menit sama dengan titik-titik jam. Cara menghitungnya adalah 240 dibagi 60 menit sama dengan 4 jam. Anak-anak semuanya, untuk contoh soal cerita. Yang pertama yaitu jam menunjukkan pukul 20.00 atau jam 8 malam. Waktunya Santi untuk tidur. Santi selalu mematikan lampu saat akan tidur. Santi bangun jam 05.00. Ia lalu menyalakan lampu. Berapa lama Santi mematikan lampu kamar? Cara mengerjakan soal cerita di atas yaitu pukul 20.00 lampu dimatikan dan pukul 05.00 lampu dinyalakan.
Jadi 21.00 dikurangi 05.00 sama dengan 0900, sehingga lampu dimatikan itu selama 9 jam. Contoh soal cerita yang kedua. Ayah pulang dari kantor pukul 16.30. Bila perjalanan membutuhkan waktu 1,5 jam untuk sampai di rumah, maka pukul berapa ayah tiba di rumah? Cara mengerjakan soal cerita nomor 2 di atas adalah pukul 16.30 pulang kantor dan 01.30 perjalanan pulang. Jadi 16.30 ditambah 01.30 sama dengan, kita bedakan antara yang jam dengan yang jam dan menit dengan yang menit. 16 ditambah 01 sama dengan 17 jam. Sedangkan yang menit yaitu 30 ditambah 30 sama dengan 60 menit. Jadi 17 jam ditambah 60 menit itu artinya sama dengan 1 jam. Sehingga 17 jam ditambah 1 jam sama dengan 18 jam. Jadi ayah tiba di rumah pukul 18.00. Anak semuanya, untuk satuan waktu yang lain yaitu satuan waktu dalam hari. 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Dan 1 tahun ada 365 hari. Contoh soal dari satuan waktu dalam hari yaitu dengan mengingat-ingat bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Contoh soal nomor 1 adalah 4 minggu sama dengan titik-titik hari. Cara menjawabnya yaitu 4 dikalikan 7 hari sama dengan 28 hari. Nomor 2, 3 minggu ditambah 4 hari sama dengan titik-titik hari. Cara pengerjaannya adalah 3 dikalikan 7 hari kemudian ditambah dengan 4 hari. 3 dikalikan 7 sama dengan 21 hari dan ditambah dengan 4 hari, maka hasilnya adalah 25 hari. Contoh soal yang nomor 3. 56 hari sama dengan titik-titik minggu. 56 dibagi 7 hari ketemunya adalah 8 minggu. Anak-anak semuanya, satuan waktu yang lain yaitu satuan waktu dalam minggu. Kita ingat bahwa 1 bulan itu ada 4 minggu. Dan 1 tahun itu ada 52 minggu. Contoh soal dari satuan waktu dalam minggu adalah dengan mengingat bahwa 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Soal yang pertama yaitu 4 bulan sama dengan titik-titik minggu. Cara pengerjaannya adalah 4 dikalikan 4 minggu sama dengan 16 minggu. Contoh soal yang nomor 2 yaitu 5 bulan ditambah 3 minggu sama dengan titik-titik minggu. Cara pengerjaannya adalah 5 dikalikan 4 minggu ditambah dengan 3 minggu. 5 dikalikan 4 minggu ketemunya yaitu 20 dengan ditambah 3 minggu, sehingga 20 ditambah 3 sama dengan 23 minggu. Contoh soal nomor 3. 12 minggu sama dengan titik-titik bulan. 12 kita bagi dengan 4 minggu, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3 bulan. Anak-anak semuanya, untuk
satuan waktu yang lain, yaitu satuan waktu di dalam bulan. 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. Dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Contoh soal dari satuan waktu dalam bulan. Dengan mengingat bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Contoh soal yang pertama yaitu 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. Cara menjawabnya adalah 3 dikalikan 12, maka ketemunya 36 bulan. Contoh soal yang nomor 2 adalah 5 tahun ditambah 4 bulan sama dengan titik-titik bulan. Cara mengerjakan yaitu 5 dikalikan 12 bulan, kemudian ditambah dengan 4 bulan sama dengan 5 kali 12, ketemunya adalah 60, ditambah dengan 4 bulan. Maka 60 ditambah 4 sama dengan 64 bulan. Contoh soal yang terakhir yang nomor 3 yaitu 72 bulan sama dengan titik-titik tahun. Cara mengerjakan soal nomor 3 yaitu dengan cara dibagi. 72 bulan dibagi 12 bulan, maka ketemunya sama dengan 6 tahun. Anak-anak semuanya, mari kita lihat dan amati tabel jumlah hari dalam setiap bulan. Bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan yang terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Masing-masing bulan dari bulan Januari hingga Desember mempunyai jumlah hari yang berbeda-beda. Untuk bulan Januari itu ada 31 hari. Kemudian di bulan Februari ada 28 hari. Untuk bulan Maret ada 31 hari. Di bulan April ada 30 hari. Kemudian untuk bulan Mei ada 31 hari. Kemudian Juni ada 30 hari. Di bulan Juli ada 31 hari. Bulan Agustus ada 31 hari. Di bulan September ada 30 hari. Kemudian di bulan Oktober ada 31 hari. Untuk bulan November ada 30 hari. Dan yang terakhir di bulan Desember ada 31 hari. Anak-anak semuanya, mari kita lihat dan amati tabel berikut dengan jumlah minggu dan hari. Di sini hanya ada 4 bulan dengan jumlah hari yang sudah disebutkan di atas. Kita hitung di bulan Januari di nomor 1 itu ada 31 hari. Jumlah minggu dan hari di bulan Januari terdiri dari 4 minggu ditambah dengan 3 hari. Kemudian untuk nomor 2 bulan Maret itu ada 31 hari. Jumlah minggu dan hari di bulan Maret adalah 4 minggu 3 hari. Di bulan Mei ada jumlah harinya yaitu 31 hari. Kemudian untuk jumlah minggu dan hari itu sama dengan 2 bulan yang di atas tadi, 4 minggu 3 hari. Dan yang terakhir adalah bulan Juni. Bulan Juni terdiri dari jumlah harinya adalah 30,
maka jumlah minggu dan hari ada 4 minggu 2 hari. Untuk membedakan bulan dengan 30 dan 30 hari dapat dilakukan dengan mudah. Caranya dengan menunjukkan tulang pangkal jari. Tulang pangkal jari menunjukkan bulan-bulan dengan jumlah hari 31. Selanjutnya, untuk bagian di antara dua tulang untuk bulan Februari, maka lakukan terus hingga tulang jari kelingking untuk bulan Juli. Untuk bulan Agustus, tunjuk kembali tulang jari kelingking. Lakukan dengan arah sebaliknya hingga tulang jari tengah untuk bulan Desember. Mudah bukan anak-anak semuanya? Demikian materi yang Pak Eko sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.